Permisi Bu. Iya, silakan duduk Raya. Makasih Bu. Ya. Oke, Raya. Terima kasih sudah bersedia datang pada hari ini, pada sesi konseling kali ini. Di sini kamu bebas untuk menceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan atas permasalahan kamu atau pengalaman yang ingin kamu ceritakan. Di sini saya tidak menghakimi apapun, jadi kamu bebas mengeluarkan apa yang kamu rasakan sekarang. Makasih Bu. Sebelumnya tujuan saya datang ke sini, saya pengen ini sih Bu. Kayak saya udah di titik, saya baru kali ini pernah punya hubungan yang toksiknya tuh udah lebih dari toksik. Jadi yang tadinya saya pernah terjebak di fase toksik itu yang akhirnya saya bisa lepas, tapi setelah bisa lepasnya itu saya pun belum sepenuhnya sembuh dari diri saya dan dari penyakit yang sebelumnya gitu Bu. Jadi saya pengen ibaratnya pengen cepet-cepet lepas dari kejadian itu, pengen lepas dari orang itu yang buat saya merasa toksik, dan saya pengen ngubah semuanya gitu loh Bu. Jadi atas apa yang udah terjadi sama kamu tuh udah pengen ngerasa hidup kamu tuh punya rasa aman untuk ngejalanin hidup kamu kan. Tapi apakah kamu sudah mengambil keputusan untuk putus dengan dia atau putus komunikasi? Itu udah bener-bener nutup akses semua dia untuk ngeganggu hidup kamu, atau ibaratnya masih mencari tahu diri kamu? Justru sebelum saya memutuskan untuk udahin semua hubungannya tuh, saya sempet ragu sama diri saya. Saya takutnya kayak saya bisa nggak ya tanpa dia, saya bisa nggak ya stop saking dia. Saya sebelum memutuskan sampai di titik saya berani untuk melepas dia, saya sempat ada di fase itu Bu. Jadi kayak saya setiap malam selalu berpikir kayak kalau nanti saya putusin dia, saya lepasin dia, saya mampu gak ya untuk untuk tidak stalking dia, untuk tidak cari tahu dia nanti bagaimana kabarnya, seperti apa. Jadi saya kalau untuk sekarang saya udah nggak mau lagi tahu tentang dia, karena ibaratnya kalau saya tahu tentang dia, saya lebih keinget sakit sama dia sih Bu. Daripada terus-terusan nyiksa diri kamu mengingat apa yang sudah terjadi perbuatannya dia, jadi kamu pengen merasa lebih rileks gitu kan dalam jalan hidup. Oke, berarti kamu tuh udah coba menutup akses semua tentang dia, kamu juga udah nggak pernah nyari tahu tentang dia, dan juga kamu untuk berusaha untuk menata hidup kamu kembali. Nah, tapi ketika misalkan dia menghubungi kamu lagi tuh, apa sih yang paling kamu rasain di diri kamu? Nah, sebenarnya yang bikin saya jadi kesel sama dia itu di saat di fase saya lagi mencoba untuk jauh dari dia, saat mau sembuh dari dia, kayak mau bener-bener ingin lepas dari dia, itu pas dia hubungin saya tuh saya jadi merasa kayak kenapa sih ini orang masih datang ke saya. Jadi saya merasa terganggu, iya, tapi jeleknya saya itu tuh saya masih bisa menerima dia Bu. Jadi kayak saya jatuhnya seperti orang bodoh, kayak udah tahu nih saya jelas-jelas disakitin tapi saya masih mau menerima dia. Makanya saya kadang kalah dengan logika saya seperti itu Bu. Kadang logika saya ngomong kayak untuk stop menerima orang ini untuk datang lagi, tapi hati saya masih kayak tapi saya masih sayang sama dia Bu. Tapi bagaimanapun saya kan tetap mikir ke depannya kan ya Bu. Saya masih kayak saya nggak mau nih di titik ini lagi, saya mau berusaha buat ke depan, saya mau maju, saya nggak mau lihat lagi ke belakang. Cuman saya masih selalu kalah dengan logika saya Bu. Masih ngerasa denial dan juga belum melepaskan dopamin apa yang sudah sering terjadi dalam diri kamu. Nanti kalau nggak sama dia gimana ya? Nanti kalau ibaratnya aku nggak sama dia lagi harus ngapain ya? Tapi justru pikiran-pikiran kayak gitu tuh yang ngebuat kamu tuh nggak akan bisa untuk keluar dari zona itu, karena kamu tuh selalu berpatokan bahwasannya kalau apa-apa tuh aku tuh harus sama dia. Enggak, hidup tuh ya udah berjalan atas diri kamu sendiri aja, karena yang tahu perasaan kamu, yang tahu diri kamu itu diri kamu sendiri. Makanya sebelum mungkin memutuskan untuk menjalin hubungan, lebih baik tuh kenalin diri kamu sendiri. Kamu tuh harus bisa membatasi ke orang tersebut tuh bagaimana, terus menjalani hubungan pacaran yang baik itu gimana tuh. Nah, jadi tuh atas semua yang dia lakuin untuk
mengajak kamu komunikasi tuh kayak apa sih yang ngebuat kamu tuh ngerasa keganggu gitu? Yang masih terganggu tuh kayak dia mencoba cari segala cara untuk bisa komunikasi dengan saya, padahal kan saya sudah blokir semua sosmed dia, bener-bener saya tutup akses saya ke dia biar saya tuh biar lebih gampang untuk bisa maju ke depannya. Cuman selalu ada aja jalan yang bikin saya jadi jatuh lagi, kayak tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia datang saya enak, itu bikin jadi saya kayak kenapa sih ini orang datang seenaknya gitu. Tapi nanti setelah saya menerima dia, pas dia datang dia pergi lagi Bu, itu bikin saya kayak kenapa sih diginiin lagi gitu. Saya nggak terima digituin Bu. Karena prinsipnya dia adalah ketika kamu jauh itu dia merasa penasaran bahwasannya apa yang dia pengen itu belum tercapai nih, belum bisa dia dapetin. Tapi ketika dia udah bisa menarik kamu lagi, dia udah keluar sifat aslinya emang seperti itu. Jadi sistem dia tuh tarik ulur, selagi dia bisa narik kamu dan kamu nerima, ya udah dia akan berperan kembali menjadi dirinya sendiri. Dan kamu apakah mau kedepannya kehidupan kamu tuh akan terus di setir sama dia gitu, apa yang dia ingin kamu harus ikut? Nggak mau sih Bu, saya pengennya saya pengen jadi apa yang saya mau aja. Kadang saya selalu kayak mikir sih kayak kalau saya masih sama dia nanti saya bagaimana gitu. Makanya sekarang kan saya udah berani lepas dia. Kalau dulu mah saya masih susah banget Bu, kayak yang dulu saya di hubungan toksik itu saya merasa kapan dia bisa lepas dari hubungan ini, kapan dia bisa melepas dari hubungan ini. Padahal dari awal pun sebelum hubungan sudah sejauh ini, saya sudah ada sinyal dari diri saya bahwasanya ini kayak hubungannya emang nggak baik, tapi salah saya malah melanjutkan sampai sejauh ini. Jadi karena mungkin dulu kan masih awal deket ya Bu, jadi mungkin kayak mungkin orangnya nggak begini, mungkin orangnya beda, mungkin orangnya baik, tapi setelah saya jalani, oh ternyata apa yang dibicarain saya ternyata itu semua salah. Jadi saya merasa diri saya malah jadi kebawa toksik juga karena dia dulu gitu. Bahkan udah putus pun dia masih ngecek kalau saya tuh kayak cewek yang begini begitu. Itu bikin jadi kayak saya Merasa down. iya, saya tuh kayak kesel banget, kayak kenapa sih mulut dia segampang itu. Padahal di sini aja masih belum bisa menerima dia, apa cara dia memperlakukan saya kayak begini gitu. Hubungannya sudah berapa lama? Mau jalan 1,5 tahun sih Bu. Emang sih di fase awal namanya percintaan kan pasti manis dulu, nunjukin semua effortnya biar merasa tertarik satu sama lain kan. Tapi kan lama-kelamaan kita akan hidup berdampingan kebiasaan-kebiasaan kita itu sama dia. Namanya dia marah gimana, dia cara menangani masalah gimana, semua akan kita bisa lihat sendiri lah. Dan ujung-ujungnya ketika emang terjadi ketidakcocokan antara dua kepala menjadi satu, pasti akan banyak konflik. Nanti yang satu salah paham, yang nanti satu ini begini. Jadi emang namanya hubungan ya begitu. Cuma ya tergantung kitanya bisa membawa diri kita tuh ke arah yang bisa positif atau enggak. Makanya saya pas waktu sama dia tuh saya sempat ngerasa juga diri saya beda. Bahkan orang tua saya pun sampai bilang katanya ini bukan anak saya bukan kayak gini. Raya tuh bukan seperti ini orangnya, Raya tuh orangnya seperti ini, tapi kenapa semenjak sama laki-laki itu berbeda. Saya dulu pas disebut kayak gitu sama orang tua saya sempat kesel Bu, sempat kayak enggak orang aku sama kok mesti sama kayak begini gitu. Cuma lama-kelamaan setelah logika saya sudah jalan, logika saya sudah memenuhi semua diri saya sempat berpikir apa yang diomongin orang-orang tuh benar. Saya tuh udah beda, saya tuh udah jauh lebih dari Raya yang dulu gitu. Makanya saya pengen coba balik jadi Raya yang dulu, Raya yang ceria, Raya yang nggak mau seperti ini, yang nggak toksik gitu Bu. Berarti jadi mengubah juga kepribadian dan keseharian kamu. Dan berarti kamu nggak menjadi diri kamu sendiri setelah sama dia. Kamu harus benar-benar bisa perfect dan juga harus memenuhi egonya dia sih yang lebih. Karena yang saya ingat itu dia pengen punya perempuan yang nurut sama dia. Jadi dulu pas saya sama dia itu saya 100% saya nurut sama dia. Jadi saya sudah menaruh hidup saya tuh di dia, saya sudah menaruh diri saya di dia. Jadi kayak
apa yang dia suruh tuh saya lakuin demi dia gitu. Jadi saya jatuhnya kebergantungan ke dia. Ya harusnya kamu juga ngomong ke dia, diri aku tuh begini loh, kamu harus bisa nerima. Dan kamu terlalu ikutin alurnya dia, bahkan sampai ngelupain aku ini siapa sebenarnya. Yang ngebuat kamu jadi ngerasa hidup kamu kebergantungan sama dia karena ya kamu udah menaruh itu semua ke dia, kamu udah mempercayai itu semua ke dia, kamu udah nggak menjadi diri kamu. Ya udah, setelah kamu kehilangan dia pun kamu jadi kehilangan diri sendiri karena di situ bukan diri kamu sebenarnya. Kamu cuma berpura-pura untuk harus menjadi ini. Iya, karena ada saya sedih Bu. Karena saya mikirnya kalau saya udah memenuhi apa yang dia suruh, saya merasa jadi kayak cewek beruntung buat dia gitu loh Bu. Jadi kayak saya pengen ngasih terbaik buat dia. Kayak saya mau buktiin kalau di sini saya tuh tulus sama dia, saya sayang sama dia. Tapi lama kelamaan diri saya, bener kata ibu, diri saya hilang. Kayak hidup saya juga udah di dia. Tapi setelah saya pergi dari dia tuh saya mau tarik kembali diri saya yang dulu hilang itu loh Bu. Makanya setelah saya hilang dari dia, meskipun ada setiap malam saya nangis karena kehilangan dia, tapi saya merasa kayak ada ketenangan sedikit ya gitu. Kayak saya merasa oke, Raya yang dulu balik lagi nih, tapi perlahan gitu. Sejauh apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa membuat diri kamu tuh kembali menjadi diri kamu sendiri? Sejauh ini yang saya lakukan sih kayak saya fokus diri saya aja. Saya apalagi kan saya kerja, saya pengen fokusin karir saya pengen bantu orang tua saya, mau bangkitin diri saya, intinya mau jadi perempuan yang gak bisa dibeli sama laki-laki gitu sih. Setelah apa yang sudah kamu ceritakan dan juga keadaan kamu seperti ini, apa sih yang paling kamu inginkan untuk sekarang nih? Tenang aja sih Bu, kuncinya saya pengennya saya nggak mau jahat sih ya Bu, cuman pengen saya inginkan orang ini tuh ngerasain sakitnya kayak saya gitu Bu. Karena hati saya tuh sulit banget untuk menerima kata maaf dari dia. Bahkan dia udah minta maaf, cuman saya tahu orang ini maafnya tuh bukan dari hati. Dia minta maaf karena dia ngelihat saya nangis doang gitu loh Bu. Dia cuma ngerasa iba. Iya, dia tuh bilang ke saya, katanya dia nggak tega ngeliat saya nangis terus. Dia tuh makanya datang ke saya terus setelah putus ini, katanya nggak tega ngeliat saya nangis dia terus gitu. Terus saya bilang ke dia kayak sebenarnya saya nangis bukan karena nangisin kamu, saya nangis karena diri saya gitu. Kenapa sih saya bisa segitunya sama kamu gitu. Berarti kamu tuh cuma nggak hanya ngerasa pengen udah stop diganggu sama dia, dan juga dia nggak perlu nyerita tentang kamu lagi, kamu juga ingin ngerasa aman dan juga tenang dalam diri kamu sendiri, yang ibaratnya kamu ngejalanin hidup, ngejalanin kerja ataupun yang lainnya tanpa rasa terancam. Iya, meskipun kadang saya pengen mau balik lagi ke dia, cuman saya kan mikir lagi kayak nanti saya bakal kayak gitu lagi nggak ya, saya bakal terpuruk lagi nggak ya. Bahkan dulu pas sama dia aja tuh dunia saya tuh kayak bener-bener gak berwarna Bu. Kayak maksudnya saya mau main sama teman saya aja tuh takut karena saya merasa ada tekanan dari dia. Karena setiap saya main tuh dia selalu kayak ngomel-ngomelin saya, marah-marahin saya. Jadinya tuh dunia saya tuh udah ada di dia. Makanya kenapa pas semenjak saya sama dia tuh, bahkan teman-teman saya pernah bilang ke saya, katanya saya jauh dari teman-teman saya. Padahal enggak, padahal dari hati saya banget, saya pengen main, saya pengen ketemu. Cuman ya emang masalahnya tuh di tekanan dari dia Bu. Oh, berarti selain dari mungkin kata-kata ancaman atau sifatnya dia yang menyakiti hati kamu, dia juga membatasi diri kamu untuk bersosialisasi dengan orang. Iya. Kamu dilarang untuk main atau apa dengan orang lain, dan benar-benar hidup kamu tuh hanya untuk dia. Iya. Dulu kamu merasa itu tuh sebuah kasih sayang atau rasa membatasi diri kamu dari orang-orang yang mungkin akan membuat hidup kamu beda dari dia? Dulu saya mikirnya, sebelum saya sudah sadar sekarang, dulu saya mikir itu rasa sayang, rasa kepedulian. Karena kayak ya pasangan mana sih Bu yang gak khawatir sama pasangannya, mungkin dulu itu yang saya rasain. Tapi sekarang yang saya rasain itu namanya bukan sayang, tapi namanya obsesi. Yes.
Karena kita hidup nggak hanya cuma tentang pasangan. Kita kerja, kita kuliah, kita hidup bermasyarakat, pasti kita membutuhkan orang lain. Kita kerja punya butuh teman, kita kuliah butuh teman. Ya kamu boleh untuk selalu nurut sama pasangan kamu atau ngikutin apa yang dia inginkan, tapi harus bisa ngasih batasan untuk diri kamu juga sendiri. Saya juga punya dunia, kamu juga punya dunia. Harusnya saling bisa support. Oh ya udah silahkan kalau kamu ingin main, tapi ibaratnya kamu masih tahu dia di mana atau lagi ngapain. Ya udah cuma sekadar itu aja. Jangan sampai membatasi, nggak boleh ini sama temen. Jadinya kan kamu ngerasa nggak punya dunia lagi. Kamu nggak bisa bermasyarakat karena hanya ngikutin dari diri dianya. Ya, saya juga dulu gimana ya Bu? Saya udah saking udah keselnya dulu pas sama dia. Saya merasa diri saya tuh bodoh Bu, kayak hidup saya tuh udah disetir banget. Entah hal apa yang bisa buat saya nurut sama dia tuh, bahkan kayak sampai saya rela nyamperin dia. Padahal kan perempuan itu kan kayak maksudnya kan nggak boleh ya Bu nyamperin cowok tuh. Cuman apa ya, kayak dia tuh selalu mencuci otak saya tuh kayak ya nggak apa-apa dong kalau perempuan begini. Jadi saya tuh kayak ya sih benar perempuan nggak begini, ya udah deh ikutin aja gitu. Kadang sampai saya udah melibatkan kedua orang tua, itu pun kayak tetap saya yang dilihat sebagai pelakunya gitu. Makanya saya kadang sampai kayak sebenarnya apa yang salah ya gitu. Yang salah tuh di diri saya atau memang di diri dia gitu. Makanya saya tuh pas berhubungan sama dia, saya tuh sampai gak bisa cerita kemana-mana karena saya takut, karena dia tuh megang kendali atas hidup saya Bu. Jadi bener-bener kamu tuh hanya untuk dia aja gitu. Makanya saya nggak bisa bersosialisasi, saya nggak bisa ke teman-teman saya, nggak bisa, intinya benar-benar saya tuh bukan saya yang dulu gitu, bener-bener beda, jauh banget. Artinya bukan menjadi diri kamu sendiri dalam hubungan itu. Iya, karena saya memenuhi apa yang dia inginkan dan saya kasih itu semua. Karena biar hubungan itu baik-baik terus kan. Iya. Sebenarnya pacaran tuh nggak seperti itu gitu loh. Namanya hubungan kita punya dunia yang berbeda, punya latar yang berbeda. Tapi gimana nih caranya untuk bisa saling support satu sama lain. Jangan sampai membatasi kayak gitu, namanya itu udah masuk toxic sih. Ya. Apalagi pas saya sama dia itu, jadi kayak kita tuh saling balas dendam. Sebenarnya saya sih enggak, cuman dari dia tuh selalu nuduh saya kayak kamu tuh orangnya 1:1. Jadi kalau misalkan dia melakukan hal A, tiba-tiba saya ngelakuin hal A juga, jadi saya dibilangnya tuh 1:1 gitu. Padahal apa ya, padahal saya nggak ngelakuin itu. Kadang justru kalau misalkan saya ngelakuin B, nanti tiba-tiba dia ngelakuin B, nanti pasti dia bahas kayak orang kamu dulu juga begini kok, biar kamu tahu rasa sakitnya bagaimana. Nah dari situ juga nggak bagus sebenarnya. Jadi hubungan itu jadinya cuma maksudnya saling balas dendam. Apa yang kamu lakuin ya aku juga lakuin. Kalau kayak gitu terus nggak akan ada habisnya. Iya, makanya apalagi kan dia sekarang katanya minta untuk balik ke saya lagi ya Bu. Dan saya tuh diri saya kayak mau atau enggak ya, tapi kalau mau nanti saya bakal begitu terus lamanya dan gak akan bisa ada perubahan. Tapi kalau saya berani untuk menolak, justru hidup saya nanti lebih bahagia gitu. Jadi makanya gimana ya, kayak saya butuh, dia butuh, tapi 90% gak butuh sih. Karena saya kan putusnya juga baru seminggu. Yang saya rasain dalam seminggu ini kan juga udah tanpa dia, saya merasa oh ternyata saya baik-baik aja tanpa dia gitu. Tapi ternyata dia yang tidak baik-baik saya tanpa saya gitu Bu. Makanya saya aja kalau putus kan, kalau prinsip saya putus itu ya putus ya Bu, tapi dia maunya ada kaitan berhubungan baik sebagai teman, sebagai sahabat. Sedangkan saya nggak mau, saya sudah berkali-kali saya tolak. Cuman dia malah menyudutkan saya kayak dia nuduh saya seperti kenapa giliran mantan kamu yang lain nggak diblokir, tapi kalau saya diblokir gitu katanya. Kenapa giliran sama laki-laki yang kamu suka tidak diblokir, tapi sedangkan saya diblokir, ada apa? Justru di situ malah saya disudutkan kembali. Saya bahkan jadi bingung kayak kok sudah seperti ini aja saya masih disalahkan. Padahal tuh semua yang ngebuat kamu seperti itu ya kesalahan dia sendiri. Iya Bu, makanya
Makanya saya sudah, bahkan saya ibaratnya saya sudah kasar ke dia, kayak saya sudah ngomong kasar ke dia sudah banyak, tapi kayak ya kenapa setelah dikasarin seperti itu masih mau datang lagi ke saya gitu. Harusnya mikir sebagai laki-laki kayak, oh yaudah kalau emang udah gak mau sama perempuan ini ya gak usah gitu. Karena dia udah dominan sama kamu, yang kamu bisa dia setir. Kamu mau dia mau ini ya kamu nurut, mau ini ya nurut, dia kehilangan itu. Iya benar. Jadinya aduh kok dia begini ya begini, dia panik. Itu tuh bukan apa ya, maksudnya udah obsesi. Jadi apa yang dia inginkan semuanya itu bisa kamu lakuin. Nah ketika kamu tinggalin, dia jadi kehilangan itu, kehilangan kendali. Sebenarnya dia kehilangan kendalinya karena dia kehilangan cewek yang bisa nurut sama dia. Ya itu. Mungkin dia takutnya dia nggak nemu cewek yang nggak bisa nurut sama dia gitu. Cuman kalau dipikir-pikir, setelah sejauh ini saya merasa ya hidup saya sudah tenang, cuman masih berusaha buat kayak nggak kepikiran orang ini lagi. Saya berusaha buat mau legowo aja, hati saya berat bu, kayak apa yang udah terjadi itu berat banget buat saya. Saya berharap karma datang secepatnya ke dia. Iya, saya ngerti apa yang kamu rasain. Pasti kamu menjalani hidup juga merasa nggak aman, merasa berantem dengan isi pikiran kamu yang kenapa ya seperti ini, kenapa hidup saya seperti ini. Dan itu juga bukan hal yang mudah buat kamu ngerasa bisa ngelepas semua beban itu, butuh proses demi proses gitu. Cuma ya kalau emang kamu pengen ngerasa punya hidup kamu ingin merasa jadi lebih aman, nyaman, kamu juga harus bisa bangkit dan juga perlahan untuk meninggalkan hal yang membuat kamu sakit. Dulu saya ingat banget bu, sebelum saya putusin buat ninggalin dia tuh, saya sempet gak dihargai. Saya sempet merasa saya ini berjuang sendirian, kayak saya diabaikan, saya disepelekan. Dulu tuh selama 2 bulan saya pertahankan komunikasi, saya perbaiki kekurangan hubungan saya sama dia dulu. Tapi setelah saya pikir saya semakin disepelekan, saya semakin diabaikan, saya tidak dihargai. Jadi saya pikir saya buat apa berdiri di hal yang saya tidak dianggap di situ. Jadi saya rasa ya emang bukan tempat saya di situ. Makanya dulu pas sebulan ini saya chat panjang, tapi balasan dia cuman kayak oh iya oke. Saya merasa kayak yaudah deh, emang energi saya udah habis gitu. Ya buat apa juga kamu berjuang sama orang yang udah nggak bisa menghargai kamu. Iya, tapi setelah itu dia malah menjurutkan balik ke saya karena saya yang tidak menghargai dia. Apakah kamu udah coba untuk menutup semua akses untuk dia hadir atau dia komunikasi kamu gitu? Saya sudah tutup banget bu, bahkan bener-bener semua kayak seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, email, terus SMS, nomor telepon dia tuh bahkan saya blokir, saya masukin ke daftar hitam. Cuman dia ini ada cara menghubungi saya lewat bank bu. Jadi makanya saya bingung, saya harus bagaimana lagi biar ini orang tuh tidak datang lagi ke saya. Itu maksudnya emang udah obses banget sih. Iya. Jadi pengen kamu tuh selalu apa ya, dominan ke dia, nurut dengan cara apapun. Ya, makanya gimana ya, kadang kalau dia datang ke saya lagi tuh rasanya seperti sakitnya tuh datang lagi gitu. Saya merasa seperti kayak udah sembuh nih, tiba-tiba saya kambuh lagi karena penyakit itu datang. Makanya yang bikin saya kesel tuh orang ini datang seenaknya gitu sih bu. Kayak pengen cepet-cepet lepas, pengen cepet-cepet lega, pengen cepet-cepet ini tuh berakhir. Karena saya pengen hidup fokus dari diri saya pengen banggain orang tua saya, banggain diri saya kayak itu dulu. Dia pengen sembuh sih. Tapi saya tanya lagi nih, kamu kan mau coba untuk hidup kamu tenang, pengen move on lah ibaratnya sama dia. Nah, sebenarnya tuh di bagian diri kamu tuh masih berharap dia untuk berubah atau untuk kembali lagi nih menjadi dia yang mungkin versi lebih baik lagi lah, kita nggak tahu. Itu justru tiap malam saya pikirin itu bu, kayak pasti semua orang kalau habis putus pasti ada harapan besar dong bu, kayak ke pasangan yang dulunya kayak semoga nanti dipertemukan kembali tapi dengan versi yang sudah sangat baik. Cuman gimana, kadang kan meskipun sudah dalam keadaan yang baik juga kadang masih ada rasa takut dong bu. Cuman kayak yang sering saya pikirin tuh kayak
gimana kalau misalkan nanti udah berubah dengan baik tapi tahu-taunya masih ada dalam diri dia sifat yang seperti itu gitu. Jadi kayak antara rasa senang dan takut tuh semua rasa kedua ini tuh diambang-ambang gitu loh Bu. Makanya kayak meskipun udah datang dengan versi yang terbaik, kira-kira bakal terulang lagi nggak ya gitu. Karena udah terlalu banyak luka sih yang menjadi rasa takut dan juga kebiasaannya dia. Jadi kamu juga ngejalanin hidup kalau penuh luka lagi, diulang lagi, juga buat apa malah menyakiti diri kamu terus menerus. Kamu jadi nggak punya space untuk bisa menjadi versi diri kamu sendiri, berupaya untuk menjadi lebih baik atas diri kamu sendiri. Ya emang sih mungkin ketika dia balik dengan versi yang terbaik dia, tapi namanya manusia pasti akan tertunjuk lagi sifat aslinya. Tapi ketika dia muncul lagi tuh sifat aslinya dia, kamu bakal gimana ke depannya? Kita nggak tahu tuh, entah mungkin dalam jeda 1 bulan atau berapa lama. Sebenarnya yang ada di pikiran saya, kalau misalkan nanti kita dipertemukan kembali dalam keadaan versi yang terbaik, hati saya tuh kayak mau tapi nggak mau. Maunya tuh karena kayak ya siapa sih yang nggak mau Bu kita kembali lagi dengan orang yang kita sayang dengan versi yang terbaik. Tapi nggak maunya tuh karena kemungkinan besar gak sih ini orang sudah dengan versi dia yang terbaik gitu, apa sifat dia yang seperti itu masih ada di dalam diri dia, apa masih tinggal di dalam diri dia kayak gitu. Karena saya takut kayak untuk kembali dengan versi terbaiknya dia tuh saya takut banget Bu, karena apalagi dia orang keras Bu, keras banget. Dia punya hati tuh bener-bener hati keras banget. Kayak ibaratnya saya mencelakai orang tapi saya bodoh amat, dia orang seperti itu. Tapi ketika dia setelah mencelakai orang kayak gitu, atau apa ya, sikap dia nyakitin orang lain, apakah dia akan berpikir, oh iya ternyata aku tuh salah ya berbuat kayak gini? Enggak, dia nggak pernah merasa seperti itu. Dia merasa kayak puas dengan apa yang udah dilakuin. Iya. Ketika dia emosi langsung keluar semua. Iya. Dia orangnya seperti itu, dia orangnya meledak. Dia bakalan sadar tapi ketika sudah merasa lama. Mungkin sudah merasa ketika udah hilang. Mungkin. Tapi yang kamu rasain seperti itu bukan? Iya. Dia baru menyadari ketika emang benar-benar kamu udah nggak ada di hidupnya, kebiasaan-kebiasaan semuanya udah nggak ada, dia baru bisa berpikir kayak gitu. Iya. Karena dia ngomong gitu ke saya, kata dia, aku harus sadar gitu, kata dia, nggak ada kamu tuh berasa banget kan seperti itu. Cuman saya kayak, oh ya udah nggak perlu disesali, saya cuma ngomong gitu ke dia, kan ini yang kamu mau, saya gitu aja. Cuman ya dia masih bersikeras kayak mencoba untuk memperbalik keadaan, katanya seperti itu Bu. Dia katanya mau memperbalik keadaan, cuman sayanya udah bodo amat, tapi tetap saya yang diomelin lagi. Tetap merasa diri kamu tuh yang salah di mata dia. Makanya saya, aduh, orang toxic seperti itu emang nggak pantas banget buat dimiliki. Ya, diri kamu berharga, nggak perlu merasa menyalahkan diri kamu sendiri atas apa yang sudah terjadi. Yang udah terjadi sekarang ya cukup menjadikan kamu pembelajaran untuk kedepannya, untuk lebih mencintai diri kamu sendiri dulu sih. Kamu jangan mau untuk disetir lagi sama orang, kamu harus nurut atas kemauannya orang tersebut. Kamu juga harus bisa punya prinsip dan juga penolakan. Aku nggak bisa kalau kayak gini, aku maunya gini. Atau aku nggak bisa, aku nggak mau, nanti aku nggak enak atau apa. Jadi harus ngasih boundaries ke orang atau ke keadaan yang emang kamu tuh nggak nyaman ngejalaninnya. Tapi ya Bu, kan kalau kata orang-orang people come and go ya. Tapi Ibu pernah ngasih berharap kayak people-nya ini tuh stay di kita aja. Kadang saya itu berharap kayak saya pengen bersama orang yang saya sayang, saya pengen sama orang yang saya, yang kayak maksudnya saya pengen nih sama orang ini selamanya. Tapi kenapa Tuhan tuh nggak ngasih jalan gitu loh. Saya nggak mau. Kadang kan orang tuh percaya people come and go ya. Kalau saya nggak percaya, karena kayak kalau kitanya berusaha, kalau kitanya kayak cari cara buat nggak go, kenapa enggak gitu. Tapi ternyata Tuhan malah takdirinya untuk kita jadi go aja.
Tapi kamu tahu kan Tuhan itu akan ngasih sesuatu hal yang terbaik yang tanpa kita sadar dan tanpa kita tahu itu yang terbaik untuk kita. Saya tahu, cuman kadang Masih denial. iya masih denial banget. Itu saya kayak pengen orang ini tuh jadi yang baik gitu loh, pengen orang ini tuh nggak seperti itu, nggak toksik. Intinya pengen orang ini tuh berubah 1000% berubah, intinya nggak gampang mainin perempuan gitu. Ya, tapi kita nggak bisa memaksakan orang tersebut harus menjadi apa yang kita mau. Ketika kita juga nggak tahu ya sikap kita pun entah dia terima atau enggak. Jadi ya ketika kamu pengen orang ini stay sama kamu, tapi udah banyak luka yang mendalam juga buat apa kehidupan kamu ke depannya? Kamu akan menjalani hidup dengan penuh luka-luka ini ke depannya seumur hidup. Kalau emang udah kamu lihat nih orang udah seperti ini, apakah kamu ingin berusaha untuk menarik diri menjauh dari orang tersebut? Mungkin nggak apa-apa kamu go, tapi mungkin nanti akan didatangkan kembali dengan orang yang lebih baik, yang tanpa kamu duga, oh ternyata bisa ya diperlakukan seperti ini, selayaknya perempuan, selayaknya manusia lah dulu. Sebenarnya yang bikin saya takut untuk melepas dia tuh karena omongan dia, Bu. Karena dia pernah bilang sama saya, katanya dia karena dia mau laki-laki yang mau sama kamu katanya. Itu yang bikin saya berat meninggal diri, kayak karena iya sih benar, siapa sih laki-laki yang mau sama saya gitu loh. Itu yang di otak saya tuh kayak nanti akan ada mau lagi, nanti akan ada yang mau nggak ya, bakal ada yang mau nggak ya, bakal ada yang mau nggak. Jadi makanya kenapa saya berat untuk ninggalin dia, karena omongan dia itu, Bu. Karena merasa kayak cuman dia doang laki-laki yang bisa menerima saya gitu. Tapi kamu tahu kan diri kamu tuh berharga gitu. Mungkin dia bisa melihat diri kamu tuh nggak baik dan pandangan dia nggak akan ada orang yang menerima kamu. Kita nggak pernah tahu. Atau dibalik deh, ada nggak nanti yang mau menerima dia setelah perempuan tersebut tahu ternyata sifat dia tuh A B C D yang segala macam, dan mungkin track recordnya dia udah menyakiti hati orang lain. Dan kamu jangan merasa berpatokan bahwasanya aduh udah begini masih ada nggak yang mau. Semua orang tuh bakal melihat diri kamu dengan versi terbaik kalau emang dia bener-bener apa ya, di diri dia tuh mencintai diri kamu. Itu menurut Ibu kalau yang sudah tuh ya berarti sudah kan ya, Bu? Kalau saya sih ngerasa paham dengan kondisi kamu, dan juga kayak kalau emang kamu masih mau berada di lingkungan tersebut dan merasa diri kamu nggak aman dan pengen selalu sama dia yang seperti kamu inginkan, tapi kamu akan merasakan sakit seumur hidup kamu, mungkin seselamanya sama dia lah. Tapi ketika kamu berusaha untuk bangkit dan mencintai diri kamu sendiri, mengenal diri kamu sendiri, kamu bakal jauh lebih tenang untuk kedepannya. Kamu jangan mikir, nanti nggak ada laki-laki yang mau sama saya, nggak akan ada yang mau, nggak akan ada yang bisa kayak dia. Kamu tuh nggak akan nemu satu orang tuh kayak gitu terus. Nanti juga akan ada orang jauh lebih baik dari dia. Pasti di setiap badai itu ada pelangi. Jadi kamu jangan merasa sekarang ya pasti ada rasa terpuruk, rasa ngedam, rasa diri nggak berharga. Tapi ketika kamu berusaha untuk bangkit, untuk berusaha mengenali lingkungan kamu seperti apa, dukungan dari orang tua, dukungan dari teman, bahkan ya dari diri kamu sendiri dulu deh, pasti kamu akan bisa ngejalanin, oh iya ya ternyata hidup tuh nggak seburuk ini. Tapi bagaimana kalau ternyata saya prosesnya lama? Nggak apa-apa. Proses itu nggak perlu kamu misalkan emang mungkin harus ya kamu berusaha untuk konsisten kayak sebulan ini oke, nangis dulu, sebulan kemudian masih nangis juga. Tapi setelah itu kamu harus bisa punya komitmen sama diri kamu. Oke, saya udah cukup untuk sedih-sedihnya, untuk terpuruknya, saatnya saya bangkit, saya harus ngelakuin apa yang saya mau, yang dulu saya nggak bisa lakuin. Jadi harus punya planning ke depannya. Kamu tuh mungkin contohlah di hari ini kamu mau ngapain, besoknya ngapain, nanti selanjutnya ngapain. Jadi kamu tuh bisa menata hidup kamu kembali tuh dengan produktif yang udah cukup, nggak perlu mikirin dia. Jadi apa ya yang ngebuat saya senang hari ini, apa ya akan saya lakuin, apa ya yang bisa saya lakuin untuk bisa bangkit kembali. Entah mungkin kamu mengambil kembali dunia kamu yang hilang ketika nggak bisa main sama teman-teman, atau misalkan kumpul sama keluarga, kamu silahkan coba tata itu. Oke, minggu ini saya akan main ke tempat ini, saya minggu ini akan main sama keluarga saya. Jadi hidup kamu tuh nggak akan fokus untuk terus-terusan mikirin di kepala kamu tuh
apa yang udah terjadi kemarin. Jadi yang bikin kamu ngerasa down itu ya isi kepala kamu sendiri. Jadi harus bisa ngebuat planning gitu. Kadang yang bikin saya takut untuk sembuh tuh kayak saya lagi proses sembuh tapi ternyata dia sudah menemukan versi cinta terbarunya gitu lagi. Itu Ya. bikin jadi saya kayak saya lagi proses sembuh di sini dan saya harus melihat hal sakit itu. Jadi saya kayak saya di sini belum sembuh loh, tapi kok bisa ya dia di sana sudah merayakan yang barunya. Ya nggak apa-apa, kamu nggak perlu fokus dia untuk sama si A si B. Udah, kamu harus bisa bodo amat sama dia mau punya pacar sekarang sebulan sekali ganti atau punya ceweknya 5. Udah fokus sama diri kamu sendiri. Saya pengen sembuh, saya pengen bahagia lagi, saya nggak mau mikirin hal-hal yang kayak gitu lagi. Jadi fokusnya utamanya ada diri kamu sendiri dulu, nyembuhin diri kamu sendiri, ngebahagiain diri kamu sendiri. Gimana caranya kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu mencari jati diri kamu sendiri. Pasti juga akan datang orang yang dengan versi terbaik juga ketika kamu sudah menjadi versi diri kamu yang terbaik juga. Yang saya takut itu takutnya susah untuk percaya sama orang lagi sih. Saya takut, gak tau sih yang saya rasain tuh saya cuma takut untuk membuka jalan baru untuk percaya lagi sama orang. Kan saya takut Nggak perlu terburu-buru juga sih. Jadi sekarang kamu ngerasain dulu nih sedih-sedihnya, nangis-nangisnya, atau down-nya. Tapi setelah itu kamu harus bisa janji sama diri kamu sendiri, udah ke cowok itu jangan terlalu ngasih 100%. Jadi kamu juga harus mencintai bagian diri kamu sendiri. Jadi pasangan juga harus ngerti, oh aku tuh maunya gini, aku tuh harusnya begini. Jadi kamu nggak apa-apa sekarang belum percaya sama cowok, belum bisa untuk menjalani hubungan baru lagi, nggak apa-apa. Nggak harus secepat itu, nggak harus memaksa diri kamu juga untuk ngebuka kembali orang lain yang akan buat bahagia kamu. Selagi kamu bisa membahagiakan diri kamu sendiri dulu, kamu cukup-cukupin tangki cinta kamu dengan keluarga ataupun teman-teman atau sekadar self reward kamu aja juga, justru udah membuat diri kamu tuh lebih up lagi gitu. tapi saya jadi kepikiran kayak saya nggak mau nikah sih Bu, karena takut kayak saya sudah keburu takut gitu loh Bu, kayak apa ya, saya jadi nggak mau ketemu laki-laki lagi. Karena kamu sedang berada di fase yang disakitin sama laki-laki. Makanya itu kembali lagi tadi seperti yang saya bilang, kamu coba untuk memenuhi tangki diri kamu sendiri dulu. Nanti juga semua akan berjalan. Ketika kamu udah merasa diri kamu jauh lebih baik lagi, pasti akan datang lagi orang yang dengan mungkin porsi tangkinya juga udah terpenuhi. Jadi kalian sama-sama udah hubungan tuh saling ngebahagiain, bukan malah saling dendam yang kamu udah ngelakuin A, ya udah aku juga ngelakuin A. Jadi hidup tuh ya udah nggak akan stuck kayak gitu terus, karena sekarang itu yang sedang kamu rasain dalam pikiran kamu, saya disakitin sama cowok begini-begini. Tapi nanti itu semua juga akan hilang ketika kamu emang udah benar-benar menemukan laki yang tepat buat kamu. Tapi coba sembuhin diri kamu sendiri dulu, jangan terlalu buru-buru dan ngerasa tersaingi sama mantan kamu yang ibaratnya dia udah punya yang baru, kok aku belum punya ya, kok nggak ada yang mau sama aku ya. Jangan berpikir seperti itu. Ya udah, hidup dia jalanin, kamu juga udah nggak ada hak, kamu juga udah nggak ada urusan lagi sama dia. Ya udah, silahkan ngejalin hidup kamu sendiri. Gimana ya, saya juga ngejalin hidup saya seperti ini, ngebahagiain diri sendiri, ngebahagiain orang tua, ataupun sekedar having fun sama teman. Tapi kayak saya rasanya kesel aja Bu ngeliat dia hidup dia udah tenang, sedangkan saya di sini masih kesana kesini kemana aja buat nyari tempat sembuh gitu loh Bu. Kayak maksudnya kok bisa ya dia setelah menyakiti orang tapi dia merasa tenang-tenang aja. Karena dia belum menyadari apa yang udah dia perbuat. Kadang tuh memang lelaki lebih lama memproses apa yang sudah terjadi, baru dia akan berpikir, oh ternyata kemarin salah ya, ternyata kemarin gini-gini ya. Ketika kamu sudah merasa sembuh. Tapi ketika dia udah menyadari itu dan kamu udah sembuh, kamu jangan sampai tergoda lagi dengan omongan dia semuanya. Harusnya kamu ketika emang udah ngerasa sembuh, jadi ya udah stop
untuk jangan berhubungan atau komunikasi lagi sama dia. Karena untuk apa juga kamu udah merasa bisa, ya udah saya udah bisa ngerasa bahagia sendiri, buat apa kehadiran kamu datang lagi ke kehidupan saya. Nanti juga akan ada masanya cowok itu juga punya kesadaran dan kesalahannya sendiri, tapi jangan sampai kesadarannya itu ngebuat kamu tuh ketarik lagi atas omongan ataupun manipulasi. Itu yang bikin saya takut, kayak setelah saya sembuh total dia datang lagi, dia mencoba menarik saya lagi. Itu yang bikin saya takut, kayak apa saya bisa nahan diri saya atau enggak. Bisa kalau kamunya sudah merasa bisa mencintai diri kamu sendiri. Apakah kamu sudah mencintai diri kamu sendiri selama ini? Apakah kamu pernah peduli sama diri kamu sendiri aja dulu deh. Jangan sampai kamu terlalu peduliin sama orang, kamu lupa untuk peduli sama diri kamu sendiri. Karena yang kamu rasain, yang tahu diri kamu adalah diri kamu sendiri. Belum, saya aja kadang masih masih suka mengabaikan diri saya gitu. Karena saya yang penting sekitar saya tuh aman gitu. Maksudnya orang-orang sekitar saya tuh yang penting lebih bahagia dari saya tuh sudah jadi lebih dari cukup. Justru salah. Harusnya kamu memenuhi dulu diri kamu. Kalau kamu sudah bisa memenuhi diri kamu kebahagiaan atau apa, kamu akan bisa menyebar energi positif untuk membahagiakan orang lain dan tetap menjadi diri kamu sendiri. Jadi kamu tuh menjadi diri kamu sendiri untuk bisa membahagiakan orang lain, bukan kamu menjadi orang lain untuk bisa membahagiakan orang lain. Justru itu malah jadi pura-pura bahagialah jadinya, atau pura-pura nggak menjadi diri kamu, bukan menjadi diri kamu sendiri. Oke, kalau kita tarik kembali atas apa yang sudah kamu bicarakan dan sudah kamu ceritakan sama saya tadi, apa sih yang paling kamu sadarin tentang diri kamu? Yang saya sadari tentang diri saya sih, diri saya tuh orangnya lemah sih, Bu. Maksudnya dalam arti lemah tuh kayak mungkin karena dari kecil saya nggak pernah merasakan kasih sayang, jadi kayak saya tuh jadinya mengandalkan dari orang lain gitu. Jadi saya butuhnya tuh kasih sayang dari orang lain, makanya saya tuh hatinya sensitif banget. Jadi kalau saya merasa orang lain berubah tuh saya merasa kayak, dia kenapa ya berubah, dia kenapa ya nggak begini lagi sama saya gitu sih. Karena dari orang lain nggak terpenuhi, jadi ngebuat diri kamu juga nggak punya orang yang bisa sayang sama kamu. Tapi justru mulai sekarang kamu yang harus bisa mulai untuk merangkul orang-orang sekitar ya. Contoh dari orang tua aja dulu lah, kamu penuhi tangki cinta kamu dengan kedua orang tua ataupun keluarga kamu, karena itu adalah satu-satunya orang yang nggak akan seperti yang aku bilang people come and go. Dia akan selalu stay sama kamu apapun yang terjadi. Gimana perasaan kamu setelah membicarakan semua ini? Perasaan saya jauh lebih lega sih, Bu, karena bener-bener dari dari punya hubungan sama orang itu tuh saya nggak punya tempat cerita, Bu. Jadi saya bener-bener cuma bisa cerita di online aja, kayak ChatGPT. Saya curhat ke yang seperti itu doang. Makanya kadang kalau saya curhat ke teman aja terus dianya tahu, saya bakal diomelin, Bu. Bakal kayak, kenapa kamu ceritain ini gitu, ini kan privasi tentang kita gitu. Makanya jadinya tuh saya jadi tekanan lagi ke saya, jadi kayak ya udah deh saya pendem aja gitu. Makanya setelah saya cerita ke ibu, tenang banget, lega banget, kayak selama ini yang saya rasain tuh udah tercurahkan gitu. Jadinya saya dapat pelajaran baru lagi, saya dapat membukakan logika saya lagi kalau ternyata hidup itu emang terus berjalan. Ternyata kalau emang apa yang sudah kita rasain sakit-sakitnya pasti bakal ada balasan terbaiknya dari Tuhan. Jadi sudah merasa punya tempat yang aman untuk kamu mencurahkan apa yang pengalaman sudah kamu alami selama ini ke saya, dan juga ngerasa kamu akan lebih bisa bangkit ke depannya untuk diri kamu. Saya juga bersyukur kamu mau terbuka dengan saya, membagi pengalaman kamu, menceritakan apa yang kamu rasakan ke saya. Terima kasih atas segala
apa ya, kejujuran dan juga keterbukaan kamu kepada saya. Semoga kamu ke depannya juga bisa lebih baik lagi, bisa bangkit lagi, dan juga coba untuk menata diri kamu menjadi lebih baik lagi, dan juga ke depannya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dan juga tetap menjadi diri kamu sendiri sih. Ya udah Ibu, makasih buat hari ini atas konselingnya. Saya dapat pelajaran baru lagi dari Ibu. Makasih banyak ya Ibu. Ya, dengan senang hati.